Selamat pagi untuk yang kelas 12. Saat ini kita akan belajar tentang jenis-jenis proses produksi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tahapan-tahapan proses produksi, ada 4 ya. Masih ingat tentunya kalian. Pertama, routing ya. Routing itu membuat urutan di dalam proses produksi. Urutan pertama bahan, kemudian proses dan produk jadi. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan. Penjadwalan ini membuat sebuah jadwal yang terencana dalam satu proses produksi sebuah produk. Metode digunakan ini sumber daya yang menyelesaikan pekerjaannya ditentukan, kemudian skala produksinya juga sudah ditetapkan berdasarkan target yang dibuat. Selanjutnya dispatching, ini penugasan ya. Penugasan berdasarkan tanggung jawab dalam proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah follow up. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana perencanaan produksi tersebut melalui beberapa jenis proses produksi. Perencanaan itu sendiri adalah di dalam proses produksi manufaktur ada beberapa perencanaan. Pertama, job method, yaitu metode pekerjaan. Tugas lengkap pembuatan produk ditangani oleh pekerja tunggal ya, atau kelompok. Ini bisa skala kecil ataupun skala besar. Contohnya skala kecil yang ditugaskan adalah pekerjaan-pekerjaan seperti menjahit ya, memasak dalam satu perusahaan, misalkan penggorengan dalam pabrik roti. Nah, kedua adalah metode batch. Ketika bisnisnya tumbuh besar, volumenya produksinya bertambah, perencanaan produksi batch ini menjadi lebih umum ya. Sering dipakai di dalam pabrik yang lebih besar ataupun produk-produk yang lebih besar, misalkan di pembuatan televisi ya, elektronik. Mereka membuat metode batch yang sudah lebih besar atau lebih canggih lagi dengan urutan-urutan, dengan mesin-mesin yang sudah sangat bagus ya, sangat tertata, canggih, dan bisa memproduksi secara massal. Supaya pekerjaan dilanjutkan menyelesaikan secara keseluruhan. Biasanya di komponen elektronik itu menggunakan metode batch. Membutuhkan spesialisasi tenaga kerja ya di setiap divisi. Itu metode batch. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya, nanti di kolom komentar di Classroom, ataupun di komentar di sini, boleh di kolom komentar yang ada. Selanjutnya metode aliran. Metode aliran ini ya urutannya lebih teratur berdasarkan
bagian-bagian yang harus dikerjakan di dalam satu perusahaan. Contohnya di pabrik-pabrik di otomotif ya, itu bisa dilihat, kemudian televisi ya, meningkatkan aliran material ya, pekerjaan. Jadi bagian-bagian spare partnya, kemudian mengurangi biaya tenaga kerja. Jadi menggunakan conveyor ya, di pabrik motor itu biasanya yang memeriksa bagian-bagian spare part yang sudah terpasang. Kemudian berikutnya adalah metode proses. Metode proses lebih canggih lagi ya dalam pembuatan atau perakitan sebuah produk, biasanya di pabrik-pabrik otomotif. Ini menggunakan urutan yang seragam dan standar. Yang terakhir adalah metode produksi massal. Metode produksi massal ini jumlahnya kecil mungkin ya, barang-barangnya atau produknya, tapi standarisasinya sudah dipakai skala manufaktur atau pabrik yang besar ya, biasanya di perusahaan-perusahaan obat. Nah, itu beberapa proses produksi bisa kalian baca.